Perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa cukup membayar fidyah saja tanpa perlu mengganti puasa. Dalam video ini kita akan bahas sejauh mana sisi ilmiah pernyataan tadi, tentu berdasarkan dalil-dalil terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum kita membahas secara spesifik tentang perempuan hamil dan menyusui, kita akan membahas dulu uzur-uzur yang menyebabkan seseorang boleh tidak berpuasa dan bagaimana cara menggantinya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184, Allah menyinggung pertama kali orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang sakit dan juga dalam perjalanan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Akan tetapi mereka harus mengganti puasa yang mereka tinggalkan di hari yang lain. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang orang-orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Ini kontras dengan uzur sebelumnya yang tidak bersifat permanen, yaitu sakit dan safar. Mereka bisa mengganti puasa di hari yang lain karena sakit dan safar itu tidak selamanya. Namun orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti tua renta dan penyakit yang menurut ahli tidak bisa lagi disembuhkan, maka cara mengganti puasa yang mereka tinggalkan adalah dengan membayar fidyah berupa makanan orang miskin. Ada beberapa uzur lain yang dapat kita temukan dari hadis maupun pengembangan dari uzur yang sebelumnya sudah kita sebutkan, seperti wanita haid dan nifas yang tidak boleh berpuasa. Pun juga orang yang takut sakit meskipun secara zahir kondisi fisiknya sehat. Namun jika ia berpuasa, ia akan tertimpa penyakit berdasarkan analisis dokter yang dapat dipercaya. Wanita hamil dan menyusui juga diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan puasa berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Daud. Annallaha ta'ala wada'a anil musafiris sawma wa syatras salah wa anil hamili awil murdi'is sawma. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan ibadah puasa dan separuh salat bagi musafir, dan Allah meringankan ibadah puasa dari orang hamil dan menyusui. Di sini para ulama telah sepakat bahwa perempuan hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang konsekuensinya. Sebagian ulama, terutama dalam mazhab Maliki, menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu sama dengan orang sakit. Maka cara mengganti puasanya pun sama, yaitu diqadha di hari yang lain. Dan ini logis, karena hamil dan menyusui juga merupakan kondisi fisik yang menghalangi seseorang melaksanakan ibadah puasa. Hamil dan menyusui juga bukan merupakan uzur permanen, di mana puasa itu bisa diganti di hari yang lain. Lalu kenapa ada orang yang menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu tidak perlu mengganti dan hanya perlu membayar fidyah? Landasannya ternyata adalah qaul sahabi, yaitu Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mewajibkan bagi wanita hamil dan menyusui yang takut akan keselamatan anaknya untuk membayar fidyah. Redaksi Ibnu Umar dari Imam Nafi adalah tuftiru wa tut'imu makana kulli yaumin miskinan muddan min hintah. Jadi wanita hamil dan menyusui ini jika takut akan keselamatan anaknya maka ia tidak berpuasa. Kemudian ia mesti memberi makan satu orang miskin sebanyak 1 mud gandum untuk setiap hari puasa yang ia tinggalkan. Nah, setelah mengetahui dalil-dalil, uzur dan cara mengganti puasa, baru kita bisa analisis secara proporsional. Orang yang pernah mempelajari ilmu usul fikih pasti paham bahwa dalil-dalil syariat itu memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan dalalah ataupun subut. Di samping itu juga terdapat dalil yang disepakati oleh para ulama dan ada juga dalil yang diperselisihkan. Dari surat Al-Baqarah 184 sebelumnya, kita sudah bisa menarik dalalah bahwa pada dasarnya orang yang meninggalkan puasa itu mesti mengganti di hari yang lain, dan seseorang tidak boleh berpindah dari qadha kepada fidyah kecuali jika ia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Gamblangnya, fidyah hanya berlaku untuk orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Selama kemampuan ada, maka qadha tetap berlaku, bukan fidyah.
Seandainya kita jadikan qaul sahabi dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini sebagai landasan untuk menyatakan bahwa perempuan hamil dan menyusui yang takut akan keselamatan anaknya itu tidak perlu mengganti puasa dan hanya perlu membayar fidyah, padahal mereka masih bisa mengganti puasa tersebut di hari yang lain, berarti kita sudah membatalkan dalalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184 dengan perkataan sahabat Nabi. Dan kita sama-sama tahu bahwa dalil Al-Quran itu lebih kuat daripada perkataan sahabat. Apalagi perkataan sahabat itu adalah dalil yang diperselisihkan ulama, tidak disepakati. Jadi jangan sampai dilalah Al-Quran dibatalkan dengan perkataan sahabat. Namun mengabaikan sama sekali perkataan sahabat tentu juga bukan merupakan tindakan ilmiah. Karena mereka adalah murid-murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti mencari cara untuk mengkompromikan antara dilalah ayat tadi dengan pernyataan Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Perkataan sahabat tidak bisa menghapus hukum yang kita dapatkan dari Al-Quran dan hadis. Namun perkataan sahabat dapat dijadikan rujukan untuk menambahkan keterangan Al-Quran dan hadis. Maka berdasarkan dilalah ayat, perempuan hamil dan menyusui itu secara umum tetap wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain karena ia masih mampu untuk berpuasa. Ketika ia sudah mampu untuk mengganti tentu saja. Ia tidak bisa langsung berpindah kepada fidyah kecuali jika ia sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk berpuasa. Seandainya dia tidak berpuasa karena khawatir akan keselamatan anaknya saja, dengan kata lain dia rela mati asal anaknya selamat, maka wanita dalam kondisi seperti ini tidak bisa dikiaskan kepada orang sakit yang khawatir akan keselamatan dirinya. Sehingga selain mengqadha puasa yang ia tinggalkan, ia juga harus membayar fidyah berdasarkan qaul Ibnu Abbas tadi. Dengan begini, dilalah ayat kita pakai, perkataan sahabat juga tidak kita abaikan. Sehingga secara detail, kondisi wanita hamil dan menyusui itu ada 3. Pertama, jika ia takut akan keselamatan dirinya saja, maka ia ganti puasa tersebut di hari yang lain. Kedua, jika ia takut akan keselamatan dirinya dan anaknya, maka ia juga mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Perempuan dalam 2 kondisi ini bisa dikiaskan kepada orang sakit dan musafir yang membatalkan puasa karena menimbang maslahat dirinya. Yang ketiga, jika ia takut akan keselamatan anaknya saja dan menghiraukan keselamatan dirinya, maka ia harus mengganti puasa itu di hari yang lain ditambah membayar fidyah. Ini karena perempuan dengan kondisi ketiga ini tidak bisa dikiaskan kepada musafir dan orang sakit, sehingga ia tetap harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain berdasarkan kaidah umum, dan ia juga mesti membayar fidyah sesuai dengan athar sahabat yang tadi sudah kita sebutkan. Sebelum closing, saya ingin tegaskan sekali lagi, jangan sampai kita membatalkan dilalah ayat Al-Quran menggunakan perkataan sahabat. Kita tidak meremehkan sahabat, karena mereka juga merupakan murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mesti meletakkan sesuatu secara proporsional sesuai tempatnya. Perkataan sahabat bisa kita jadikan sebagai tambahan penjelasan untuk Al-Quran dan hadis, bukan untuk membatalkan. Makanya agar aman, perkataan sahabat itu harus kita filter berdasarkan standar mazhab yang sudah dibangun oleh para imam dengan ijtihad yang proporsional dan komprehensif. Yang paling paham dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang adalah para sahabat. Namun yang paling paham bagaimana menempatkan kaul para sahabat itu tentu saja adalah para imam mujtahid dengan mazhab-mazhabnya yang muktabar. Oh ya, satu lagi. Puasa itu diqadha saat seseorang sudah mampu untuk mengqadha. Sekiranya ia menunda mengqadha karena ada uzur lagi, seperti perempuan yang setelah hamil ia menyusui, kemudian hamil lagi dan menyusui lagi dan seterusnya, maka tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.